Halo, perkenalkan nama saya Niwayan Rasnika Ayu Samita dari Prodi Psikologi dengan NIM 5121031. Di sini saya mengambil tema Early Diagnosis, Explanation, and Treatment of Mental Illness dengan topik Schizophrenia Disorder. Sebelumnya, schizophrenia disorder itu apa sih? Jadi saya akan menjelaskan, skizofrenia adalah gangguan kejiwaan kronis ketika pengidapnya mengalami halusinasi, delusi, kekacauan dalam berpikir, dan perubahan sikap. Umumnya, pengidap skizofrenia mengalami gejala psikosis, yaitu kesulitan membedakan antara kenyataan dengan pikiran pada diri sendiri. Diagnosis awal. Gejala awal skizofrenia umumnya muncul di usia dewasa muda. Pada pria, gejala awal muncul di awal usia 20 tahun, sementara gejala pada wanita biasanya akan mulai terlihat pada usia 20 tahunan atau awal 30 tahunan. Sejumlah gejala awal yang dialami oleh penderita adalah kecenderungan mengasingkan diri dari orang lain, kesulitan untuk berkonsentrasi dan kurang motivasi, perubahan pada pola tidur, kesulitan dalam mengerjakan tugas sekolah, depresi, dan mudah marah. Berdasarkan tipenya, gejala skizofrenia dibagi menjadi dua jenis, yaitu gejala positif dan gejala negatif. Gejala positif meliputi halusinasi. Halusinasi adalah perasaan mengalami sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi atau tidak nyata. Yang kedua ada delusi. Delusi adalah meyakini sesuatu yang bertolak belakang dengan kenyataan, seperti diawasi, diikuti, dan bahkan disakiti. Ketiga, kekacauan dalam berpikir. Kesulitan untuk berkonsentrasi yang dialami penderita skizofrenia dapat membuatnya sulit fokus bahkan pada saat melakukan aktivitas sederhana, seperti membaca atau menonton. Yang terakhir, kekacauan dalam berperilaku. Kekacauan ini ditandai dengan perilaku motorik yang tidak teratur dan gerak tubuh yang tidak normal atau sulit diprediksi. Kemudian, gejala negatif. Gejala negatif mengacu pada hilangnya minat, motivasi, dan ekspresi wajah. Gejala ini bisa berlangsung beberapa tahun sebelum penderita mengalami gejala awal. Gejala negatif umumnya muncul bertahap dan memburuk seiring waktu. Beberapa gejala tersebut adalah respon emosional yang ganjil seperti ekspresi wajah dan nada bicara yang tidak sesuai dengan situasi, sulit merasakan senang atau puas, enggan bersosialisasi dan lebih memilih untuk berdiam di rumah, hilangnya minat dan motivasi pada berbagai aktivitas, perubahan pada pola tidur, tidak peduli pada penampilan dan kebersihan diri.
Setelah diagnosis awal, yaitu ada penyebab. Penyebab dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, faktor genetik. Yang kedua, ketidakseimbangan kimia otak. Yang ketiga, komplikasi kehamilan dan persalinan. Dan yang terakhir adalah faktor lingkungan. Faktor genetik. Seseorang dari keluarga penderita skizofrenia 10% lebih berisiko terserang kondisi yang sama. Risiko akan menjadi 40% lebih besar bila kedua orang tua sama-sama menderita skizofrenia. Pada orang yang memiliki saudara kembar identik dengan skizofrenia, risiko meningkat hingga menjadi 50%. Ketidakseimbangan kimia otak. Penelitian menunjukkan bahwa ketidakseimbangan kadar dopamin dan serotonin berisiko menimbulkan skizofrenia. Dopamin dan serotonin adalah sebagian dari neurotransmitter, yaitu zat kimia yang berfungsi mengirimkan sinyal antar sel otak. Penelitian juga menunjukkan bahwa penderita skizofrenia memiliki perbedaan pada struktur dan fungsi otaknya, antara lain koneksi antar sel-sel otak yang lebih sedikit, ukuran lobus temporalis atau bagian otak yang terkait dengan ingatan yang lebih kecil, ukuran ventrikel otak atau bagian di dalam otak yang berisi cairan yang lebih besar. Komplikasi kehamilan dan persalinan. Kondisi pada masa kehamilan diduga berisiko menyebabkan skizofrenia pada janin. Kondisi tersebut meliputi kekurangan nutrisi, paparan racun atau virus, preeklamsia, diabetes, dan pendarahan pada masa kehamilan. Komplikasi saat persalinan juga berisiko menyebabkan skizofrenia pada anak, misalnya kekurangan oksigen saat dilahirkan, berat badan lahir rendah, atau lahir prematur. Faktor lingkungan. Lingkungan juga dapat mempengaruhi perkembangan skizofrenia pada beberapa penderita, antara lain stres, misalnya karena perceraian, ketidakharmonisan dalam keluarga, kehilangan pekerjaan, atau ditinggal oleh orang yang dicintai. Pengalaman traumatis seperti bullying, pelecehan seksual, serta kekerasan fisik atau emosional. Penyalahgunaan nafsa seperti kokain, ganja, dan amfetamin. Penelitian menunjukkan bahwa pecandu ganja berisiko 4 kali lebih tinggi untuk mengalami skizofrenia.
Dan yang terakhir ada treatment, dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, obat-obatan. Untuk menangani halusinasi dan delusi, dokter akan meresepkan obat antipsikotik. Obat ini dapat mengurangi gejala seperti halusinasi, delusi, sulit berkonsentrasi, serta rasa cemas dan bersalah. Dengan begitu, kualitas hidup dan kemampuan pasien dalam berinteraksi dengan orang lain dapat membaik. Perlu diketahui, obat antipsikotik harus tetap dikonsumsi seumur hidup, meski gejala sudah membaik. Yang kedua ada psikoterapi. Psikoterapi bertujuan agar pasien dapat mengendalikan gejala yang dialaminya. Terapi ini akan dikombinasikan dengan pemberian obat-obatan. Beberapa metode psikoterapi yang digunakan adalah yang pertama, terapi individual. Terapi individual bertujuan untuk mengajarkan keluarga dan teman pasien cara berinteraksi dengan pasien. Salah satunya adalah dengan memahami pola pikir dan perilaku pasien. Yang kedua, terapi perilaku kognitif. Terapi perilaku kognitif bertujuan mengubah perilaku dan pola pikir pasien, membantu pasien memahami pemicu halusinasi dan delusi, dan mengajarkan pasien cara mengatasinya. Terapi ini bisa dikombinasikan dengan pemberian obat-obatan. Yang ketiga, terapi remediasi kognitif. Terapi ini bertujuan untuk mengajarkan pasien cara memahami lingkungan. Terapi ini juga mengingatkan kemampuan pasien dan memperhatikan atau mengingat sesuatu dan mengendalikan pola pikirannya. Dan treatment yang terakhir adalah terapi elektrokonvulsi. Terapi ini adalah pemberian listrik kecil ke otak untuk memicu kejang yang terkendali. Terapi ini digunakan bila obat-obatan tidak efektif dalam meredakan gejalanya. Pada terapi ini, dokter akan terlebih dahulu memberikan bius umum. Setelah itu, dokter akan memasang elektroda di kepala pasien. Arus listrik rendah kemudian akan dialirkan melalui elektroda untuk memicu kejang singkat. Sekianlah presentasi dari saya dengan tema Early Diagnosis, Explanation, and Treatment of Mental Illness dengan topik Schizophrenia Disorder yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman dapat memahami materi ini. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Bye-bye.